Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan Tu'fi Azminatal Badi'ah, Samia Eragi, dan Siti Septinur Aini. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis penilaian dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Di sini kami akan membahas beberapa poin, di antaranya yang pertama ada pengertian penilaian dalam pembelajaran, yang kedua ada tujuan penilaian dalam pembelajaran, yang ketiga ada fungsi penilaian dalam pembelajaran, yang keempat ada prinsip penilaian dalam pembelajaran, yang kelima ada karakteristik penilaian dalam pembelajaran, dan yang terakhir ada analisis penilaian dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian penilaian dalam pembelajaran. Penilaian dalam pembelajaran merupakan suatu proses pengumpulan data mengenai hasil belajar dari peserta didik, baik dari ranah afektif yang berupa sikap, kognitif yang berupa pengetahuan, dan psikomotor yang berupa keterampilan. Yang selanjutnya, hasil dari penilaian tersebut digunakan sebagai bahan melaksanakan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran. Nah, di sini penilaian ini dapat dilakukan dalam proses pembelajaran maupun di akhir proses pembelajaran. Biasanya kalau di dalam proses pembelajaran itu ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester. Kalau di akhir proses pembelajaran itu ada ujian nasional. Lalu selanjutnya di sini ada penilaian autentik, adalah penilaian yang dilakukan sesuai dengan pengalaman peserta didik melalui penilaian input, penilaian proses, dan penilaian output. Jadi di sini tidak hanya penilaian output saja atau input saja, tetapi mencakup ketiganya. Ada input, proses, dan output. Selanjutnya yakni mengenai tujuan penilaian dalam pembelajaran. Tujuan penilaian dalam pembelajaran yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar para peserta didik. Di sini penilaian dalam pembelajaran ini menilai seberapa paham peserta didik akan materi yang diberikan oleh guru. Lalu yang kedua, ada mengetahui tingkat keefektifan proses pembelajaran. Nah, melalui penilaian yang pendidik lakukan kepada siswa, maka di situ akan muncul pengetahuan mengenai keefektifan proses pembelajaran. Apakah proses pembelajaran itu telah efektif atau belum? Biasanya kalau proses pembelajaran itu belum efektif, maka hasil penilaian siswanya itu rendah. Akan tetapi bila tingkat keefektifannya itu sudah tinggi, maka hasil penilaian dari hasil belajarnya itu pun juga tinggi. Selanjutnya ada menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Nah, setelah dilakukan penilaian dan diketahui hasilnya, maka dapat melakukan tindak lanjut. Sebagaimana ketika pendidik mengetahui peserta didik mendapatkan nilai di atas atau sama dengan KKM, maka langkah selanjutnya pendidik akan mempersilakan peserta didik itu untuk mengerjakan pengayaan. Akan tetapi jika peserta didik mendapatkan nilai di bawah KKM, maka peserta didik harus mengerjakan atau mengulang lagi materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di sini pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya ada pemerintah, masyarakat, dan para orang tua peserta didik. Nah, dari sini baik pemerintah, masyarakat maupun orang tua peserta didik itu berhak untuk mengetahui penilaian dari masing-masing peserta didik tersebut. Selanjutnya ada fungsi penilaian dalam pembelajaran. Fungsi penilaian dalam pembelajaran itu ada 4. Yang pertama ada fungsi formatif. Fungsi formatif
Penilaian pembelajaran berfungsi memberikan umpan balik atau feedback kepada pendidik sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan proses remedial kepada peserta didik. Nah, di sini penilaian formatif dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi, fungsi formatif ini itu berada di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi sumatif. Penilaian pembelajaran berfungsi untuk menentukan nilai atau angka kemajuan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan kenaikan kelas dan penentuan lulus atau tidaknya peserta didik. Nah, dalam hal ini penilaian sumatif itu hanya dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah dianggap selesai. Jadi, untuk fungsi sumatif ini berada di akhir proses pembelajaran, sedangkan fungsi formatif itu ada di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi diagnostik. Nah, fungsi diagnostik ini biasanya dilakukan untuk mendiagnosa ketika ada satu atau beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Maka di situ guru melakukan penilaian terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar tersebut untuk mendiagnosa di mana sih letak kesulitan belajar yang dialami peserta didik tersebut, dan selanjutnya melakukan treatment atau tindakan-tindakan untuk meminimalisir kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Selanjutnya ada fungsi penempatan. Nah, untuk fungsi penempatan ini, guru melakukan penilaian kepada peserta didik untuk memetakan atau menempatkan peserta didik pada bidang-bidang tertentu. Contohnya, pada awal masuk di SMA, maka di situ ada penjurusan. Nah, penjurusan itu berfungsi untuk menempatkan peserta didik, apakah peserta didik tersebut ada di jurusan IPA, jurusan IPS, atau jurusan agama, atau jurusan yang lain. Selanjutnya, ada prinsip penilaian dalam pembelajaran. Prinsip penilaian dalam pembelajaran yang pertama, penilaian harus mencerminkan dunia nyata, bukan masalah dunia sekolah. Nah, di sini penilaian harus mencerminkan dunia nyata, maksudnya hasil dari suatu proses pembelajaran dapat diketahui jadi harus sesuai dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Lalu yang kedua, proses penilaian harus merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Nah, penilaian ini merupakan satu kesatuan dari proses pembelajaran. Penilaian merupakan pengukuran. Jadi, efektif tidaknya suatu proses pembelajaran dapat dilihat dari hasil penilaian. Lalu penilaian harus menggunakan berbagai ukuran dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Di sini penilaian harus menggunakan ukuran. Ukuran maksudnya KKM itu tadi, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan esensi dari pengalaman belajar. Selanjutnya, penilaian harus bersifat utuh yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, baik itu afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi, suatu penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap siswa itu harus mencakup tiga aspek ini. Afektif, mencakup sikap, spiritual, dan sosial. Lalu untuk kognitif itu di bidang pengetahuan, sedangkan untuk psikomotor itu di bidang keterampilan dari siswa. Selanjutnya, ada karakteristik penilaian dalam pembelajaran. Karakteristik penilaian dalam pembelajaran yang pertama, belajar tuntas. Maksudnya bagaimana belajar tuntas? Di sini siswa tidak diperkenankan untuk melanjutkan materi ketika siswa tersebut belum selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi untuk siswa yang belum bisa mengerjakan sampai selesai tugas yang diberikan, maka belum bisa untuk melanjutkan ke bab selanjutnya.
Lalu bagaimana solusinya? Di sini guru sebaiknya memberikan tambahan waktu kepada siswa yang terlambat dalam mengerjakan soal sehingga siswa tersebut dapat mengikuti teman-teman yang lain. Namun begitu, bagi siswa sebaiknya tetap berusaha untuk lebih cepat dalam mengerjakan tugas seperti itu sehingga tidak ketinggalan dengan teman-temannya. Selanjutnya, berkesinambungan. Jadi dalam penilaian itu harus berkesinambungan, terus menerus, tidak boleh terputus, harus terjadwal terus menerus seperti itu. Lalu tekniknya bervariasi mulai dari tes tulis, tes lisan, portofolio, unjuk kerja seperti itu. Lalu selanjutnya berdasarkan kriteria di sini maksudnya berdasarkan KKM. Jadi bukan dari yang tertinggi di kelas, nilai yang tertinggi di kelas, akan tetapi berdasarkan KKM. Jadi siswa yang mendapatkan nilai sama atau di atas KKM berarti dia lulus. Tetapi siswa yang memiliki nilai di bawah KKM berarti dia harus mengulang materi itu kembali. Selanjutnya ada cerminan dunia nyata. Jadi penilaian yang dilaksanakan harus mencerminkan dunia nyata sehingga peserta didik atau siswa itu dapat mengolah cara berpikir kritisnya. Selanjutnya komprehensif dan holistik yang mencakup 3 aspek tadi, kognitif, motor, dan afektif. Selanjutnya sebagai feedback. Jadi penilaian di sini merupakan feedback dari kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Siswa telah menguasai kompetensi dari yang telah dirumuskan di tujuan pembelajaran, maka di sini penilaian berperan sebagai feedback dari kemampuan menguasai kompetensi itu tadi. Selanjutnya ada analisis penilaian dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Adapun yang dinilai dalam ranah afektif meliputi penerimaan, partisipasi, penilaian, dan penentuan sikap, organisasi, pembentukan pola hidup. Lalu untuk cara yang digunakan untuk penilaian sikap peserta didik meliputi observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya. Nah, untuk di makalah itu tadi telah kami cantumkan. Yang pertama itu ada penilaian tentang kompetensi sikap. Jadi di sini afektif, ada sikap, ada religius atau spiritual. Jadi untuk kompetensi sikap itu sendiri di situ ada kerjasama, lalu ada keaktifan, partisipasi, inisiatif, dan itu sudah termasuk dalam ranah afektif. Lalu di situ juga sudah ada skor. Nah, untuk tiap-tiap kompetensi seperti kerjasama, terus keaktifan itu terdapat indikator telah memperlihatkan contohnya. Yang pertama kerjasama itu belum memperlihatkan kerjasama itu skornya 5, mulai memperlihatkan kerjasama skornya 10, mulai berkembang kerjasamanya 15, dan mulai membudayakan kerjasama 20. Dan begitu pula untuk keaktifan, partisipasi, dan inisiatif. Lalu untuk pedoman penskorannya, untuk nilai itu jumlah nilai yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 10. Lalu di situ kami juga mencantumkan format dari penilaiannya berupa tabel. Nah, untuk penilaian sikap itu selain dari penskoran itu juga bisa melalui
ditempel, jadi dicentang seperti itu. Di situ juga sudah kami lampirkan mengenai penskorannya. Lalu selanjutnya untuk kompetensi dari pengetahuan. Untuk kompetensi dari pengetahuan atau kognitif itu dilihat dari tingkat hafalan atau ingatan, tingkat pemahaman, tingkat aplikasi, tingkat analisis, tingkat sistematis, tingkat evaluasi. Nah, di sini itu ada kelompok diskusi. Kami mencantumkan itu di kelompok diskusi. Lalu untuk cara yang digunakan untuk menilai pengetahuan itu bisa tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Di sini kami juga mencantumkan soal tes tulis berupa pilihan ganda dan uraian. Di sini juga kami sediakan jawabannya dan penskorannya. Selanjutnya untuk ranah psikomotorik atau keterampilan yang dinilai yakni persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, kreativitas. Nah, untuk keterampilan di sini untuk mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 10 itu di situ ada membaca tajwid seperti itu. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Di situ ada melafalkan sudah sesuai tajwid atau belum. Lalu untuk ini sudah sesuai tajwid, terus fasihnya bagaimana, tartilnya bagaimana, itu termasuk ke psikomotor. Lalu ini juga ada instrumen penilaian presentasi. Jadi untuk presentasi keterampilan presentasinya bagaimana, jelas atau tidak, seperti itu. Ini juga sudah kami lampirkan pedoman penskoran dan format penulisannya. Lalu di sini juga ada soal remedial dan pengayaan. Untuk remedial berarti siswa saat penilaian itu mendapatkan nilai di bawah KKM, sedangkan untuk pengayaan siswa mendapatkan nilai di atas KKM. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja analisis dari penilaian dalam pembelajaran Quran Hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.